Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini berjudul pengalaman. Bapak Ibu Saudara, kita tahu ada sebuah aplikasi dalam smartphone kita yang disebut GPS atau dalam bahasa Indonesia bisa kita kenal dengan alat aplikasi untuk menunjukkan arah. GPS ini sangat membantu untuk perjalanan ke daerah yang pertama kali kita kunjungi. Bahkan ada orang-orang yang sudah tahu jalannya tapi masih tetap menggunakan GPS. Karena GPS ini punya informasi yang begitu lengkap. Bisa memberitahu rute tercepat dan rute terpendek untuk menghindari macet dan hambatan lainnya dalam perjalanan. Namun harus diakui tetap saja masih bisa salah arah, tersasar, melewati jalan yang sangat sempit, dan GPS gagal menunjukkan arah yang baik. Ada banyak video-video yang begitu lucu di sosial media ketika orang menggunakan GPS tapi malah tersesat. Namun terlepas dari kekurangannya, GPS tidak pernah sepi peminat dan sangat membantu untuk melihat jalan ke depan. Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan demikian, firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini kebenaran yang membahagiakan. Karena kita orang-orang percaya punya GPS, yaitu firman Allah, yang tidak akan pernah menyesatkan kita sampai akhir hayat kita. Sama halnya dengan GPS. Dan kita harus akui tetap saja masih ada pertikaian, perselisihan, bahkan permusuhan antara orang-orang gereja-gereja yang mereka mengklaim bahwa mereka punya ayat ini dan saling serang. Orang-orang seperti ini mereka hanya membaca firman Tuhan sebagai petunjuk arah, tetapi tidak pernah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lengkap tentang firman Allah. Jadi mereka hanya baca, tidak punya pengalaman, dan mereka baca hanya sepotong lalu dipakai untuk menyerang orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya punya sebuah ilustrasi yang mencoba membantu kita semua untuk kita bisa memahami bagaimana sebuah pengalaman dalam firman Tuhan itu begitu penting. Karena ketika firman Tuhan itu kita baca hanya sebagai petunjuk arah, maka firman Tuhan itu akan banyak disalahgunakan. Ada seorang pendeta berada di atas kapal bersama dengan nahkoda dan anak buahnya. Pendeta itu sedang berbicara tentang Yesus Kristus kepada anak buah dari nahkoda itu. Kemudian nahkoda itu bertanya, "Bagaimana mungkin Anda berbicara kepada anak buah saya tentang Yesus? Apakah Anda pernah melihatnya?" Pendeta itu menjawab, "Tidak pernah." Nahkoda kapal itu bertanya lagi, "Lalu bagaimana Anda menyuruh mereka percaya kepada seseorang yang belum pernah mereka lihat dan Anda sendiri tidak pernah melihat? Itu kan tidak masuk akal." Lalu pendeta itu bertanya kepada nahkoda kapal, "Jika kapal Anda sedang berlayar di tengah lautan, kemudian tiba-tiba badai dan ombak yang sangat besar datang, apa yang Anda lakukan?" Nahkoda itu menjawab, "Saya akan melempar jangkar ke dasar laut." Lalu pendeta itu bertanya kepada nahkoda, "Apakah masuk akal Anda melempar jangkar supaya kapal tidak terseret arus, tetapi Anda tidak pernah melihat dasar laut itu? Berarti Anda menggantungkan nasib kapal dan nyawa Anda kepada sesuatu yang tidak pernah Anda lihat." Kemudian nahkoda itu menjawab dengan malu, "Ya, berdasarkan peta yang ada di kapal. Peta itu ngasih informasi bahwa di daerah ini bisa kita lempar jangkar." Pendeta itu kemudian menjawab, "Sama dengan saya.
Alkitab bagi saya adalah peta kehidupan yang akan memberikan gambaran bagi saya, bagi keselamatan saya, dan masa depan saya. Pengalaman hidup yang saya lalui akan memberikan gambaran yang jelas dari peta kehidupan itu. Sehingga dengan membaca Alkitab, kemudian saya punya pengalaman dengan Tuhan, maka dari situ iman saya tumbuh, berakar kuat, dan saya tidak akan pernah tersesat dalam kehidupan saya. Begitu juga kamu, hai nahkoda, kamu membaca peta, lalu melemparkan jangkar dan ternyata kamu berhasil melewati badai itu. Jika di kemudian hari kamu kembali melalui tempat itu dan ada badai, maka kamu akan dengan yakin melemparkan jangkarmu dan yakin bahwa kapalmu dan nyawamu tidak akan terancam oleh badai itu. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berisi petunjuk-petunjuk peta kehidupan kita yang akan menuntun kita, yang akan memberikan informasi, tuntunan bagi kita supaya kita tidak tersesat. Maka kita harus membacanya. Tetapi agar iman kita bertumbuh, kita perlu melakukan firman itu dalam setiap pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Sama dengan kisah nahkoda dan pendeta tadi. Pengalaman itu begitu penting. Yohanes 20 ayat 31 mengatakan, "Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah." Kalimat berikutnya, kalimat yang begitu bagus. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bapak Ibu Saudara, surat cinta Allah ini begitu membahagiakan. Karena dengan begitu kita memperoleh hidup, punya pengalaman, dan terlebih lagi memperoleh hidup kekal. Alkitab menjadi buku yang paling laris sepanjang masa, yang selalu dibeli dari generasi ke generasi. Karena Alkitab adalah harta yang tidak ternilai. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita punya buku favorit. Jarang ada orang yang punya buku favorit lalu membaca buku itu 2 kali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu kita berkali-kali membaca kisah yang sama, tidak akan pernah membosankan. Malah justru menghasilkan pewahyuan-pewahyuan baru yang dapat menuntun kita, yang dapat memberikan pengetahuan yang baru tentang peta kehidupan kita. Sehingga kita ketika mengalami pengalaman-pengalaman yang baru, kita punya tuntunan yang baru. Baca dan renungkanlah firman Allah dan rasakan iman kita bertumbuh ketika kita menerapkan firman Allah dalam pengalaman-pengalaman hidup kita. Tidak ada buku manapun yang dapat menandingi firman Allah. Karena firman Allah relevan sepanjang masa dan selalu berhasil menuntun kita dalam perjalanan hidup kita untuk mencapai tujuan iman kita, yaitu serupa dengan Kristus dan mengalami keselamatan yang dari Allah. Tuhan Yesus memberkati.